Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-16, penjelasan bahwa keutamaan dunia hanyalah dengan zikir kepada Allah dan beramal soleh serta berilmu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun." Ingatlah bahwa dunia ini adalah terlaknat, dan segala apa yang ada di dalamnya semua terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan juga beramal saleh, ataupun seseorang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak amal saleh, dan yang ketiga, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Ingatlah, dunia ini sungguh terlaknat, dan semua yang ada di dalam dunia ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, maksud dunia dilaknat dan orang-orang yang di dalamnya juga dilaknat karena dunia itu mub'idatun an ta'atillahi azza wa jalla, menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa dunia ini dan isi yang ada di dalamnya terlaknat, karena dunia ini bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah dan melalaikan dari mengingat Allah. Kenapa demikian? Karena ada 3 hakikat dunia yang harus diketahui. Hakikat pertama, kalau kita memperhatikan dunia ini adalah laibun wa lahwun. Isinya hanya main-main dan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dan itulah kebanyakan orang-orang yang mengisi dunia. Kebanyakan orang-orang yang hidup di atas bumi atau di dunia ini, kebanyakan mereka hanya main-main dan melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Sebut saja di dalam surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
merangkum hakikat dunia dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau, dan hanya dijadikan perhiasan serta kebanggaan di antara kalian, dan hanya untuk memperbanyak harta dan keturunan. Itulah hakikat dunia. Jadi hakikat dunia itu, kata Allah, hanya main-main, senda gurau, kebanggaan, dan memperbanyak harta dan juga keturunan. Dan kita bisa saksikan hari ini saja, orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang-orang yang sibuk mengejar dunia, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang mengejar dunia. Nanti kalau dunia sudah dikejar dan sudah di tangan, apa yang terjadi? Ya digunakan hanya untuk permainan, jalan sana, jalan sini, beli ini, beli itu, hanya untuk macam mana dia merasa lezat hidup di dunia. Itu saja. Makanya kemudian hakikat dunia itu hanya permainan saja dan juga senda gurau saja. Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat dunia itu bahwa harus diyakini dunia ini sesuatu yang pasti akan binasa. Sekaya apapun manusia pasti tersentuh dengan kematian. Bahkan bukan hanya umur manusia, bahkan harta pun bisa binasa. Dan itu dijelaskan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Sebut saja surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya itu pasti akan mengejar-ngejar kalian. Jadi orang tidak mungkin sembunyi dari kematian, karena kematian itu bukan perkara yang aneh, karena setiap hari kita menyaksikan kematian. Bahkan kita tidak kaya, pejabat, tetap saja dia akan mati. Lah karena hakikat dunia ini sesuatu yang fana, maka jangan sampai melalaikan. Kemudian hakikat yang terakhir, yang ketiga, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bahwa hakikat dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari ketika Allah menghisab kita. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Tidak, bahkan kalian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian di dunia di hadapan Allah. Inilah tiga hakikat dunia yang harus dipahami. Bahwa dunia hanya permainan, bahwa dunia itu tidak akan fana, bahwa kehidupan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa dunia itu terlaknat dan isi daripada dunia juga terlaknat. Artinya seseorang ketika kemudian tertipu dengan kehidupan dunia, maka dipastikan dia akan dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Ketika Nabi SAW bicara soal salat, Nabi SAW mengatakan, "Wa man lam yuhafidh", barang siapa yang tidak menjaga salat, maka mereka akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, ma'a Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa Ubay ibn Ka'b. Jadi orang-orang yang mereka tidak menjaga salat di dunia, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman perdana menteri Fir'aun, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Ka'ab. Kenapa kemudian Nabi menyebutkan 4 manusia ini, bahwa orang yang tidak menjaga salat dikumpulkan dengan 4 orang ini?
Pertama dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun itu disibukkan dengan kekuasaan. Dia takut kalau seandainya bayi yang dilahirkan dalam mimpinya itu akan merebut kekuasaannya. Makanya dia dengan tega membantai anak-anak kecil yang laki-laki karena dikhawatirkan dia yang akan menumbangkan kekuasaannya. Artinya kekuasaan itu melalaikan sholat. Orang kalau sudah berkuasa sibuk, belum jadi lagi kampanye saja sudah lupa sholat. Baru kampanye sana sini kan, nanti sanang lobi sini, minta dukungan ini, akhirnya capek di jalan, lupa sholat. Itu belum jadi, cemana sudah jadi. Makanya dicontohkan dengan Fir'aun di sini, karena Fir'aun itu dia menjaga kekuasaannya sehingga kufur kepada Musa dan Tuhannya. Yang kedua, Haman itu siapa? Perdana Menteri Fir'aun. Dia penjilat paling ulung dengan Fir'aun. Orang-orang para penjilat penguasa dari kalangan menteri-menteri atau orang-orang yang mungkin ingin dekat dengan penguasa, maka dia akan membuat berbagai macam cara supaya bisa dekat penguasa, dan itu melalaikan ibadah. Karena dia harus memfitnah sana sini, dia membuat berita hoax sana sini, yang penting dia bisa menjilat penguasa. Dari situlah dia melalaikan dari ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga dengan Qarun. Qarun dikenal apa? Hartanya. Jadi harta itu bisa melalaikan orang dari ibadah, karena buktinya Qarun ini ketika diajak beriman kepada agama Nabi Musa, dia menolak. Bahkan dia merasa bahwa dengan kekayaannya jauh lebih mulia dibandingkan Musa, dan itu yang terjadi hari ini. Makanya sering saya katakan, hari ini orang-orang yang mereka dekat dengan ilmu, dekat dengan Allah, dekat dengan ketaatan, itu terkalahkan dengan para pemilik dunia di tangan. Contoh sederhana, kalau ada rapat nih, umpamanya di yayasan, di masjid, atau di tempat-tempat mana saja, di ormas-ormas, di partai-partai kan itu, suara yang paling didengar siapa? Orang kaya. Karena dengan kekayaan itu bisa menyetir segalanya. Kalau ada rapat itu mesti orang kaya yang dahulukan ucapannya. Walaupun di depannya ada ulama, ada ustadz, ada kiai, mereka disisihkan semuanya. Alasannya apa? Jarang-jarang ada orang kaya bantu kita. Kalau ustadz bisa kita cari gitu. Terbalik-balik kan dunia ini. Atau sering saya contohkan, ibulah kalau seandainya punya anak perempuan, kemudian dilamar oleh satu orang kaya raya, satu pula miskin papa gitu ya. Tapi yang miskin ini jangan salah hafal Quran, si kaya ini bego pula tak tahu agama. Tetapi kebanyakan hari ini orang tua pasti akan memandang bagus dilamar orang kaya, jelas hidupnya terjamin juga, bisa bantu pula ekonomi orang tuanya. Adapun orang miskin, ya walaupun hafal Quran, emang saya makan ayat katanya. Ke situ pula ayat-ayat di bawah. Lah ini contoh bahwa kekayaan itu bisa melalaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang tidak menjaga salat maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan yang terakhir Ubay ibn Ka'ab. Siapa Ubay ibn Ka'ab ini? Ubay ibn Ka'ab ini pembisnis itu. Sibuk mereka punya bisnis kecil-kecilan di rumah. Mas anu tak hadir Tanjung Pinang, Ustaz ngurus bisnisnya. Mulai ke Uban. Kemana ini? Kok sudah sebulan tak hadir? Tak tahu, sebulan sekali. Terakhir les nggak ada. Nanti ada beritanya itu kalau sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah itu baru ada tuh beritanya. Udah mati baru ada berita. Nah itulah kadang-kadang, makanya kenapa ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat, dan itu sholat Jumat perdana baru dimulai zaman Nabi, sekitar 40 orang yang hadir. Pada waktu sedang berkhutbah, keluar dia mengejar dagangan, takut nggak kebagian, dagangnya selalu melalaikan. Inilah yang dimaksud kenapa dunia ini terlaknat. Apa urusanku dengan dunia? Illa qaraqibin istadhalla. Ternyata kan kita bisa prediksi berdasarkan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa umur manusia itu antara 60 usia sudah 7. Yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan mad dunya fil akhir, dalam jari yang kita celupkan di air lautan. Artinya kekayaan Allah itu ya sebentang. Ada orang kaya raya, ada orang yang punya tes.
yang Allah berikan kepada manusia itu. Makanya ada istilah orang kaya kalau mikir mati maka akan sempit hidupnya, tapi orang miskin kalau mikir, percuma juga saya kaya kalau mati nggak dibawa ke kuburan katanya. Tapi kalau orang miskin mengingat kematian, tidak apa-apa. Justru ketika memikirkan kematian itu sempit dadanya. Itulah yang sengsara kuadrat namanya. Di dunia susah, di akhirat lebih. Fiha illa dzikrullahi wa mawala. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan. Orang-orang yang dikecualikan dan mereka tidak akan dilaknat. Artinya mereka tidak akan dijauhkan dari ketaatan kepada Allah dan tidak dilalaikan dari ibadah. Siapa mereka? Pertama, zikrullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang zikir, dan ini sering saya ulang-ulang, banyak faedahnya. Bukan hanya zikir itu akan menghubungkan antara kita dengan Allah dan menjauhkan dari kelalaian, tapi lebih daripada itu banyak faedah yang kita akan dapat. Pertama, bahwa zikir itu penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuja dan memuji kita di hadapan makhluk yang mulia-mulia yang ada di atas sana. Siapa? Para malaikat. Nama kita akan disebut-sebut tuh. Bayangkan kalau seandainya ibu ini disebut-sebut di depan manusia. Anggaplah di Batu Haji ini kumpul, satu Batu Haji ini kumpul di lapangan mana gitu kan. Anggaplah di Puskopkar, buat gak? Satu Batu Haji kumpul di Puskopkar. Tiba-tiba kemudian ada kunjungan dari presiden datang kemari. Ketika berpidato, kan itu wartawan banyak tuh kalau presiden datang itu. Dan hari ini tidak ada ibu yang gak punya handphone. Tinggalan zaman kalau gak punya handphone. Pasti ada juga yang kemudian meliput kan, baik wartawan ataupun pribadi. Tiba-tiba presiden menyebut nama ibu dan memuji-muji di hadapan orang satu kota Batam. Tahu-tahu viral satu Indonesia. Apa enggak bangga? Bangga orang itu kan, ngembang tuh hidungnya. Nama saya viral, disebut-sebut Pak Presiden, dipuji-puji lagi, komennya bagus-bagus lagi. Itu baru dipuji presiden itu sama rakyat Batam. Ini yang memuji kita Allah, yang menciptakan presiden dan menciptakan semua orang Batam. Jadi kita akan disebut-sebut di hadapan para malaikat, kan luar biasa. Malaikat itu jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang nyebut nama kita dan memuji kita di hadapan para malaikat. Nah ini luar biasa. Kita akan menjadi selebritis langit. Nah inilah yang pertama, zikir itu bisa menyebabkan seperti itu. Allah mengatakan fadkuruni adzkurukum, ingat aku akan ingat kalian. Kemudian yang kedua, zikir itu menyebabkan Allah akan bersalawat kepada kita dan juga para malaikat juga akan bersalawat kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang kalian, karena Allah dia akan memberikan salawat kepada kalian. Begitu juga para malaikat akan memberikan salawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah sangat sayang dengan mereka. Apa makna salawat Allah kepada orang yang berzikir dan apa makna salawat malaikat kepada yang berzikir? Makna salawat Allah kepada orang yang berzikir artinya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan kita sangat berhajat dengan rahmat. Orang masuk surga saja bukan karena amalan, karena rahmat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sayang kepada kita, maka pun apa yang kita hajatkan pasti Allah akan kabulkan. Kemudian salawat malaikat kepada kita artinya malaikat akan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa ibu Anu yang berzikir itu. Dan ini luar biasa. Kadang kita ini malas untuk istighfar, malaikat pula kemudian
memintakan ampun akan dosa-dosa kita karena zikir kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa zikir itu menyebabkan i'anatullahi lana, menjadi penyebab Allah akan banyak memberikan pertolongan kepada kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani, innallaha azza wa jalla yaqul, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Saya akan bersama hamba apabila hambaku terus mengingat aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak berzikir untukku. Lihat bagaimana di sini Allah berfirman hadis qudsi, Allah, aku akan bersama hamba. Kalimat kebersamaan di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, akan menolong kita, akan menjamin kita, akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Backingnya langsung Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa memperbanyak zikir itu iqtidaan, dalam rangka mencontoh. Siapa yang kita contoh? Nabi. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam hadis Aisyah itu, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyan. Rasul itu senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Dia senantiasa lisannya itu terus berzikir. Itulah Nabi. Bahkan berzikir itu akan mendapatkan 5 keutamaan besar sekaligus. Pertama, mendapatkan amalan terbaik. Yang kedua, Allah akan bersihkan hati-hati kita. Yang ketiga, Allah akan angkat derajat kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala lebih besar dibandingkan orang yang menginfakkan seluruh harta emasnya. Dan yang terakhir, Allah akan berikan pahala jauh lebih besar dibandingkan orang yang mati syahid. Ini 5 perkara ini. Dan itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata Rasul, ala unabbiukum bi khairi min a'malikum. Maukah kuhabarkan kalian sebaik-baik amal? 1. Wa azkaha inda malikikum. Lebih bersih hati kalian di sisi Rabb kalian. 2. Yang ketiga, wa arfauha fi darajatikum. Allah angkat derajat-derajat kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, wa khairul lakum min infaqi adz-dzahabi wal warik. Dan lebih baik dibandingkan orang yang sedekah dengan emas dan perak. Kemudian yang terakhir, wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan itu lebih baik dibandingkan kalian berjumpa dengan musuh engkau yang bunuh dia atau dia yang membunuh engkau. Kemudian sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, amalan apa itu? Maka Rasul mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga keutamaan. Kemudian juga keutamaannya adalah zikir ini menyebabkan turunnya ketenangan, sakinah, dan juga mawaddah, ketenangan, kebahagiaan, rasa cinta kepada Rabbnya, dan begitu seterusnya. Karena hadis mengatakan, tidaklah sebuah kaum berzikir kepada Allah, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah sebuah kaum mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikatu, kecuali malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap di bawah orang-orang yang berzikir itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan tebar rahmat di tengah-tengah mereka, wa nazalat alaihimus sakinah. Di sini syahidnya, Allah akan turunkan ketenangan zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Karena begini, ada orang kalau ada masalah, stres, sumpah, kadang-kadang mencari ketenangan itu kan entah ke pantai, duduk-duduk di pantai gitu, atau ke gunung, atau ke hutan, itu masih mending. Tapi ada juga yang bermaksiat, kadang minum khamr, ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat. Apakah kemudian dengan cara itu hati kita tenang? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, itu yang bisa menenangkan hati. Jadi yang lain itu sekalipun menambah ketenangan, hanya sementara saja. Nanti stres lagi tuh. Apalagi kemudian kalau stres, ada ke Singapura daripada stres di Batam.
pulang dari Singapura tuh lebih stres lagi kan, habis duitnya, stres kepalanya, tengok dompet tipis lagi, makin stres kan. Jadi kalau ingin bahagia, ini konsep Quran, banyak berzikir dan banyak lagi. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wama wala. Yang kedua, dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan kata lain amal soleh. Apa sih definisi amal soleh itu? Definisi amal soleh itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Syukur-syukur dia tambah dengan yang disunahkan dan menjauh dari yang dimakruhkan. Itulah berarti orang ini sedang melakukan amal soleh. Itu definisinya. Jadi amal soleh itu orang yang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, dalam satu waktu juga meninggalkan yang diharamkan, terlebih kalau dia menambah dengan yang disunnahkan dan menjauhkan yang dimakruhkan. Kalau ibu bisa melaksanakan definisi ini, berarti ibu sedang mengamalkan amal soleh. Ada juga yang mengatakan bahwa amal soleh itu artinya amal yang menghubungkan kepada Allah alias hablum minallah, dan amal yang menghubungkan kepada manusia alias hablum minannas. Jadi kalau orang bisa menggabungkan dalam satu waktu hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia baik, berarti dia sedang beramal soleh. Itulah definisi amal soleh. Maka ketika dunia dan isinya terlaknat, maka orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, maka dia terkeluar dari laknat itu. Orang-orang yang mereka menjaga sholat, menjaga puasa, bisa melakukan zakat dan haji, atau kewajiban yang lainnya kepada manusia, birrul walidain, ataupun anak mendidik, orang tua mendidik anak, dan banyaklah kewajiban-kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami, orang kepada tetangga, tetangga kepada kita. Masing-masing kan ada hak dan kewajibannya itu. Kalau kita amalkan, berarti kita melakukan amal soleh. Itulah yang mengeluarkan kita dari kalimat mal'unatun, terlaknat di sini. Kemudian yang ketiga, wa'alimun au muta'allim, orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Artinya orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang berusaha mengamalkan ilmu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak syak lagi bahwa ilmu dan para pelajar dan pengajar itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nabi mengatakan, hadis yang sering diulas oleh para asatid, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, kayak ibu ini kan berjalan dari rumah ke sini nih, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor gitu ya. Dalam rangka apa? Mencari ilmu. Ilman di sini nakirah. Nakirah itu tufidul bisa berupa ilmu agama, bisa berupa ilmu dunia. Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kalau ilmu agama jelas memudahkan kita masuk surga, lah kok ilmu dunia masuk pula di dalamnya? Kenapa Rasul menggunakan ilman nakirah sehingga masuk dalamnya ilmu dunia? Disinilah para ulama membahas maksudnya. Secara zatnya ilmu dunia itu tidak manfaat, secara zatnya. Lalu apa yang dimaksud hadis ini? Maksudnya secara niat, itulah yang berpahala. Jadi kalau ibu niat nih ingin jadi dokter, akhirnya masuk ke fakultas kedokteran, tapi ibu niat, kalau saya sudah jadi dokter, ya Allah, saya akan membantu orang-orang. Di situ letak pahalanya, bukan ilmu kedokterannya, tapi niatnya itu ketika hendak mempelajari ilmu kedokteran, di situ terletak pahalanya. Atau mamanya orang ambil jurusan dalam dunia ini, mungkin jurusan yang lainnya, kemudian diniatkan dalam hatinya, nanti kalau saya sudah jadi dosen, saya sudah menjadi pilot, saya sudah menjadi ini, itu dan lain sebagainya, maka sebagian hasilnya saya infakkan di jalan Allah. Lah di situ letak pahalanya tuh kalau ilmu dunia itu. Tapi zatnya nggak dapat pahala. Ibu belajar fisika, belajar matematika, belajar biologi dan yang lainnya, nggak akan ditanya, Bu. Nggak akan ditanya. Nggak mungkin Munkar Nakir menanya rumus-rumus itu, nggak ada. Yang ditanya itu soal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu saja. Tetapi bukan berarti ilmu umum tidak berpahala. Berpahala dari mana letaknya?
dari niatnya. Jadi kalau seandainya orang berjalan ke kampus, man salaka tariqan, dia berjalan dengan kakinya ke kampus dalam rangka mencari ilmu dunia, tapi niatnya untuk kebaikan, maka Allah akan mudahkan masuk dalam surga. Itu kalau berkenaan dengan ilmu dunia, Bu ya. Tapi kalau ilmu agama, baik niat ataupun zat ilmunya itu bermanfaat untuk akhirat. Dua-duanya, niatnya dapat pahala, zat ilmunya juga dapat pahala. Bahkan kalau seandainya ibu dari rumah kemari tiba-tiba Allah takdirkan meninggal dunia, itu dianggap mati syahid. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar itu kal mujahid fi sabilillah, seperti para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berilmu itu akan dibedakan. Makanya sering saya katakan, ibu kalau sudah ngaji, sudah duduk di majelis taklim, harus ibu bedakan kalau ibu bermasyarakat. Ibu kan sehari sudah banyak taklim nih. Ustadz ini, ustadz itu, banyaklah ustadz itu belajar di situ. Lah ketika kemudian bermasyarakat harus dibedakan. Saya ini orang ngaji, berarti tutur kata saya harus lebih baik, tingkah laku saya harus lebih baik, muamalah saya harus lebih baik, pakaian saya harus lebih baik, dan begitu seterusnya. Karena Allah yang mengatakan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lah sementara ibu sudah ngaji, tapi kata-katanya sama juga dengan orang awam, kasar gitu ya. Lalu apa bedanya? Pada Allah bedakan antara orang berilmu dan yang tidak berilmu. Kalau begitu ya tidak sama saja, nggak ada bedanya kan? Berarti ibu belum berilmu kalau begitu. Kalau sama saja, itulah yang membedakan ilmu antara orang yang menuntutnya dengan orang yang tidak menuntutnya. Makanya di sini Allah mengatakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kenapa bisa dibedakan? Oh, sehingga masyarakat tahu. Ya wajarlah itu, Umi Anu itu luar biasa itu. Itu ngaji di Puskopker itu. Baguslah itu. Kalau yang satu kasar tak tahu ngaji di mana. Kadang-kadang makanya seperti itu. Jangan pula yang di tempat lain bagus, ngaji di sini pula lah itu jelek. Oh, patutlah muridnya Abu Mero katanya. Stres apa Ustadznya kan itu. Soal kita ngajarkan yang kasar-kasar kan itu. Jadi kenapa ada perbedaan orang yang sudah belajar dengan yang tidak? Karena perasaan takut kepada Allah itu akan tertanam kepada orang yang berilmu dan belajar. Adapun orang-orang awam di luar sana, mereka tidak tahu apa yang ditakutkan. Makanya mereka nggak takut. Mereka sholat, nggak sholat biasa saja kan gitu. Karena nggak tahu yang ditakutkan. Tapi kalau orang ngaji, kalau nggak sholat tuh kepikiran dia. Oh lama saya ini bisa kafir nih keluar dari Islam nih kalau nggak sholat. Akhirnya sebisa mungkin mepet-mepet waktu pun dia sholat. Tapi orang awam mana peduli itu. Dari sini Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu tahu apa yang ditakutkan, sementara orang awam itu tak paham apa yang ditakutkan, makanya mereka nggak takut. Ya. Lah disinilah pentingnya kemudian orang itu belajar mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, karena akan terkeluar dari mal'unatun tadi, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara keterangan hadis tentang 3 kelompok yang terkeluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika di dunia tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana orang-orang yang mencintai dunia dan bagaimana orang yang benar-benar sibuk dirinya untuk memikirkan tentang akhirat sehingga dia banyak bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam bagian yang Ustaz jabarkan tadi, sebab juga orang yang terjauh dan ibadah salah satu kali
ketika dia sibuk dengan jabatan, dia akan digabungkan dengan Fir'aun. Terus orang yang menjilat, orang-orang tinggi itu dia akan digabungkan dengan Haman. Ketika orang sibuk dengan mengumpulkan harta, maka akan digabungkan dengan Korun. Terus di mana yang saat ini kita lihat orang sibuk dengan ketika dia beri wali kota dengan itu, dia tidak tahu ilmunya. Seperti Ustaz katakan, orang berilmu itu akan berbeda dengan orang tidak berilmu. Sementara dia tidak belajar, apakah juga dia digabungkan dengan mereka? Ya, orang-orang yang mereka tidak mau belajar sama sekali, padahal Allah sudah menurunkan hujahnya kepada kita, diutusnya Nabi, diturunkannya kitab, kemudian Allah berikan fasilitas pada badan kita, kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, kaki, hati, pikiran, cara berpikir, otak, dan yang lainnya. Lah ini nggak ada udzur bagi dia. Ini satu sisi kamu sudah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih lisan, tangan. Di sisi lain Rasul diutus, kitab juga diturunkan. Kan sudah cocok tuh. Harusnya dengan mata yang Allah ciptakan, bacalah itu Quran tuh, maksudnya begitu. Kemudian dengan pikiran yang Allah anugerahkan, renungkanlah tuh Quran. Kemudian dengan kaki diciptakan, langkahkan ke majelis-majelis ilmu. Kan begitu harusnya. Ketika kemudian dia tidak memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan, karena tujuan Allah menciptakan manusia dan diberi mata, diberi telinga, diberi macam-macam itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan jelas ayatnya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Harusnya nikmat itu digunakan untuk ibadah. Tetapi banyak orang yang kufur nikmat. Ketika kufur nikmat, mereka tidak mau belajar, tidak mau ibadah, akhirnya menjadi orang awam. Dia lebih memilih menjadi orang awam, bukan karena Allah yang menjadikan dia orang awam. Memang betul takdir kita ini sudah dicatat, tapi bukan berarti catatan itu yang memaksa kita untuk menjadi orang awam. Tidak ada. Kita yang memilih jadi orang awam, catatan itu menulis di situ. Makanya kenapa ketika kemudian sahabat bertanya Rasul, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga, ngapain beramal lagi? Capek-capek saya sholat atau masuk neraka pula. Ya. Nggak usahlah beramal-amal itu. Kalau memang semua sudah ditakdirkan neraka dan surganya kan. Tapi Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Emang kalian tahu isi catatan itu seperti apa? Kan kita tidak tahu catatan kita di Lauhil Mahfuz apakah di neraka atau di surga. Lah, untuk itu kata Rasul, karena kita tidak tahu isi catatan itu, apakah kita termasuk penghuni surga, penghuni neraka, i'malu, beramal saja. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, udah beramal saja. Nanti dengan amalan itu Allah mudahkan kau masuk surga. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, punya harta dia beri, punya ilmu dia beri, punya waktu dia beri untuk Allah, di jalan Allah, kemudian juga atas dasar takwa dia melakukannya, dan dia yakin akan balasan sorga, maka sudah mudah jalannya, Allah mudahkan lagi. Karena setiap amal soleh itu pasti ada turunannya, sebagaimana maksiat juga pasti ada turunannya. Kalau orang sudah maksiat satu kali, pasti ingin maksiat kedua kali. Kalau orang sudah maksiat kedua kali, mesti dia ingin melakukan maksiat ketiga, keempat, kelima, dan begitu turunannya sampai Allah tutup seperti itu. Lah begitu juga orang yang beramal soleh. Kalau dia sudah kecanduan amal soleh, maka setelah amal soleh selesai, maka dia akan beramal soleh yang lainnya. Beramal soleh nanti seperti itu, nanti Allah tutup seperti itu. Itu makna fasanu yassiruhu lil yusra atau fasanu yassiruhu lil usra. Jadi karena kita tidak tahu catatan, sudah beramal saja. Ya. Adapun orang-orang awam, ya mereka tidak bisa kemudian mengelak di hadapan Allah. Saya kan tidak tahu, ya Rabb, kenapa kau tak belajar di dunia? Kemana umur yang aku berikan dulu? Kan ketika penduduk neraka mengatakan, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kami menyesal di neraka, kata orang kafir itu. Bisa nggak kau keluarkan kami ke dunia biar kami bisa beramal berlainan dengan amal yang pernah dulu kami lakukan. Dulu kami jahat, kita akan baik, katanya. Tapi Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkaru. Dulu saya kasih umur panjang loh. Kemanakan umurmu tuh? Kemanakan umurmu, kata Allah. Nah inilah makanya kenapa tidak bisa jadi alasan karena awam, tidak sholat,
Berarti saya tidak tahu apa saya dikumpulkan bersama Fir'aun. Iya, dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Ka'ab. Ya. Karena tidak ada kecuali kalau ibu hidup di hutan bertetangga dengan orang hutan. Tidak ada ustadz masuk situ, tidak ada kiai masuk situ, tidak ada Quran lewat situ. Memang dari kecil terlahir anak buangan kayak Tarsan. Ya, kalau Tarsan itu iyalah umpamanya ibu jadi Tarsan hidup sendiri di hutan, nggak tahu siapa manusia dan nggak pernah melihat manusia, taunya hanya harimau, hanya macan, ya hanya binatang-binatang saja hidup begitu. Nah, itu yang seperti ini disebut ashabul fatrah. Di dunia kita hukumi kalau dia menyembah pohon ya musyrik, tapi di akhirat kita tidak katakan kekal di neraka, tetapi mereka akan diuji oleh Allah, pantas gak masuk surga. Wallahu a'lam. Pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada suami lebih mementingkan keluarganya daripada istri, sehingga istri tidak diberikan uang jajan? Alhamdulillah. Maksud keluarganya ini apakah orang tuanya ataukah saudara-saudaranya? Harus dibedakan. Kalau suami lebih mendahulukan orang tua, memang itu yang harus didorong oleh istri supaya tambah rezeki. Sebab kalau istri menghalang-halangi suami berbuat baik kepada orang tuanya, justru menyeratkan rezeki dia. Justru rezekinya akan hilang. Tapi kalau yang dimaksud keluarga suami itu saudaranya, saudarinya, pamannya, bibinya, tidak bisa. Ya. Makanya dirinci dulu maksudnya mendahulukan siapa. Kalau mendahulukan kedua orang tuanya, memang itu kewajiban laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi istri dan anak itu nomor 2, bapak dan ibu si laki-laki nomor 1. Beda kalau ibu, suami dulu yang pertama baru orang tua yang kedua. Tapi kalau suami terbalik, orang tua dulu yang pertama baru istri anak yang kedua. Makanya kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia memberikan pelajaran kepada kita tentang birrul walidain. Abdullah bin Mas'ud itu kan biasa memerahkan air susu kambing, susu unta untuk kedua orang tuanya. Satu hari dia telat sampai malam, sampai tertidur tuh kedua orang tuanya. Karena dia merasa bersalah, akhirnya dia tidak tidur semalaman. Dia pegang tuh air susunya itu supaya ketika mungkin orang tuanya melilir malam-malam, nanti dia bisa kasih. Padahal anak istrinya sedang berhajat dengan air susu itu, tapi dia mendahulukan orang tuanya. Begitu juga hadis tentang orang yang terperangkap dalam gua, yang 3 orang itu kemudian bertawasul dengan amal soleh. Itu dia dahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Akhirnya terbukalah pintu gua. Makanya dari sini kita tahu bahwa suami itu harus lebih mendahulukan orang tua dia, baru anak istrinya. Tapi kalau seandainya yang dimaksud pertanyaan itu, enggak Ustaz, mungkin dia mendahulukan saudarinya, saudaranya, pamannya, bibinya, oh enggak bisa. Ya, jadi suami kewajiban dia mendahulukan kedua orang tuanya saja, selebihnya anak istrinya. Kalau ada lebih dana, baru dia tolong keluarganya. Begitu tingkatannya. Ya, harus dipahami di situ. Tapi banyak istri yang durhaka kepada suami itu. Saya dulu kan pernah juga ada curhatan. Jadi istri ini mengancam cerai kepada suaminya karena ketahuan ngirim uang ke ibunya. Jadi diancam minta cerai itu. Alasannya apa? Alasannya untuk makan saja kekurangan. Macam mana kau antar kepada orang tua? Jadi waktu dia telepon saya tanya, ibu mati kalau nggak makan? Ya matilah Ustaz. Kok masih bisa nelpon saya? Berarti kan masih bisa makan. Bilang kekurangan katanya. Ya. Artinya kan sebenarnya tidak mungkin nggak kekurangan, tuh mustahil. Cuman biasanya pengen lebih kan begitu. Kalau bisa bukan hanya sekedar makan hari ini, besok atau lusa ya. Kalau bisa ya adalah untuk beli spring bed, beli kulkas tingkat 3, beli motor. Maunya gitu maunya. Lah itulah kurang qanaah di situ sebenarnya. Kalau qanaah itu insya Allah lah. Namanya rumah tangga itu kan itu. Kalau seandainya istri mendorong suami berbuat baik kepada orang tua, justru itu membuka pintu rezeki sebenarnya. Tapi ketika kemudian istri justru menghalang-halangi suami berbuat baik kepada orang tuanya, itulah akhirnya berkah tidak turun.
keluarganya dilaknat terus. Karena kan ridho Allah itu kan karena ridho orang tua ya kan. Lah suami tidak diridhoi Allah, macam mana akan dibuka rizkinya tuh? Hidupnya nanti bertengkar saja, rizkinya seret terus, dan begitu selesai akhirnya. Ada aja masalah, anaknya sakit lah, macam-macam, motornya bentar mogok, mobilnya bentar-bentar mogok, pasti banyak masalah itu. Kenapa? Dicabut ridhonya. Jadi kalau istri mendorong suami berbuat baik itu hakikatnya mendatangkan ridho kepada keluarga itu sebenarnya. Lah ini yang tidak dipahami di sini. Rahasianya di situ sebenarnya. Ya itulah wallahu alam, karena lebih penting kan kehidupan dunia ya. Iya. Ustaz, berkaitan dengan zikir tadi Ustaz. Zikir itu kan tidak hanya dengan lisan ya Ustaz, namun disertai dengan hati dan pikiran kita. Artinya ketika kita mengucapkan zikir, hati kita pun harus, dan pikiran kita pun harus memahami, merenungi makna zikir tersebut ya Ustaz. Dan terkadang kita di sela-sela kesibukan kita, misal itu masak, kita sambil berzikir, terkadang lisan kita terus berzikir tapi pikiran kita melayang. Apakah dengan kondisi seperti itu kita masih mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Ustaz sebutkan? Iya, alhamdulillah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang berzikir itu bertingkat-tingkat. Orang yang berzikir itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi yang bisa menggabungkan 3 zikir yang tadi sebut. Lisannya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya juga berpikir, dan begitu seterusnya. Bukan berarti orang yang berzikir kemudian dia lengah karena ada kesibukan, tidak berpahala. Tetap berpahala, tapi kan ada tingkat-tingkatannya. Minimalnya tingkatan yang paling rendah berzikir adalah dengan menggerakkan lisan, membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tahdan, begitu seterusnya. Dia tetap dapat pahala ya. Tapi kan seafdol-afdolnya zikir adalah zikir fikir, menggabungkan 2 zikir dan fikir. Makanya kenapa satu hari Nabi SAW meminta izin kepada Aisyah untuk malam itu tidak bersama dia. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau itu yang kau senangi ya Rasul, ya silahkan. Akhirnya Rasul malam itu fokus beribadah, mulai dari ibadah Aisyah sampai subuh dia sholat, tak berhenti-berhenti. Tengah malam Aisyah mendengar tangisan Nabi. Artinya mulai sholat sampai selesai sholat itu Rasul menangis terus. Kemudian keesokan harinya dia sholat subuh. Abu Hurairah radhiyallahu Bilal bin Rabah radhiyallahu an melihat yang namanya orang bekas nangis malam itu pasti ada bekasnya orang nangis. Apalagi nangis lama mesti ketahuan. Ya. Jadi Bilal mengatakan, ada apa dengan wahai Rasul? Apa yang kau tangisi? Maka Rasul mengatakan, ya Bilal, semalam Allah turunkan ayat kepada wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Rasul membacakan surah Al-Imran kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman ila akhir ayat. Allah berfirman dalam surah Imran ini, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Berarti di sini perintah apa? Perintah tafakur. Baru setelah itu siapa yang tafakur itu? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berarti di sini apa? Ada 2 ibadah mulia. Pertama fikir, tafakur gitu ya. Yang kedua zikir dengan lisannya. Orang yang bisa menggabungkan dua perkara ini dalam satu paket ayat tadi, yaitulah paling tingginya zikir. Nah, tapi kalaupun tidak bisa dengan cara fikir, ya sudah, lafadzkan saja lisan itu. Karena itu bagian daripada zikir. Dan masuk pada Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu tingkatan-tingkatan. Apakah juga akan mendapatkan keutamaan? Ya jelaslah, dia akan mendapatkan keutamaan. Karena zikir itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan memang harus ada khusyuknya, ada tumak ninahnya, ada waktu-waktunya, ada tempatnya. Kalau zikir kan nggak ada itu. Zikir tidak punya waktu, kapanpun bisa. Zikir tidak khusus tempatnya, dimanapun bisa, kecuali di kamar mandi kan itu. Zikir itu tidak terpaut usia. Anak kecil bisa, orang tua bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa, semua bisa. Zikir ini perkara mudah, tidak ada mengeluarkan biaya. Kalau haji kan biaya. Kemudian juga sholat capek dengan tenaga gitu ya. Lisan aja berzikir. Dan itu mudah-mudahan bisa menyembuhkan sariawan juga tuh zikir itu.
Jangan-jangan yang sariawan itu jarang berzikir pula. Jadi itu bagian daripada menenangkan hati. Berzikir insya Allah tanpa sadar. Kalaupun seandainya kepada Allah kita meninggal dunia, maka Rasul mengatakan sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridin itu lebih mendahului kita masuk surga. Kemudian ditanya sahabat, siapa mufarridun itu Rasul? Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, itulah mufarrid kata Rasul. Jadi kalau ibu nih dari sini sama-sama pulang berdua goncengan, yang satu zikir, yang satu fokus nah mau berzikir, maka yang dibonceng itu lebih dulu masuk surga gitu maksudnya. Walaupun sama-sama tempat ngajinya, ya sama-sama juga dari rumahnya berdua, justru yang banyak berzikir kata Rasul sabaqal mufarridun. Mufarridun itu yang duluan masuk surga dibandingkan orang yang tidak berzikir. Wallahu a'lam. Ya.